Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham PTPP kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham PTPP ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Jadi untuk sumber income-nya juga berasal dari jasa konstruksinya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saat saya membuat video ini saya menemukan adanya kasus ya teman-teman, yaitu denda KPPU, yaitu keterlambatan pelaporan ya, yang membuat mereka harus didenda 1 miliar, tetapi kalau sudah dibayar memang hal ini udah langsung beres. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara sebesar 51% dan sisanya dimiliki oleh masyarakat sebesar 49%. Dan ini adalah dari pendapatannya, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020. Sebenarnya cukup mengalami kenaikan, tetapi di 2018 ke bawah selalu mengalami penurunan. Untuk 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 33,1%. Untuk dari segi net profitnya fluktuatif ya teman-teman, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 84,3%, dan ini sangat wajar ya di masa pandemi seperti sekarang. Terus untuk dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 4,6%. Untuk dari segi utangnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 3,9%. Untuk dari segi modalnya juga cukup beragam ya, dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 6,7%. Dan ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya yang bernama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2020 ini net profit marginnya hanya di 0,82%, jadi ini sangat rendah. Dan kalau kita lihat secara histori mungkin kita bisa mendapatkan sekitar 3 atau 3 sampai 5% ya untuk rata-rata dari NPM-nya. Terus untuk dari segi EPS-nya di 21, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang maka kita bisa mendapatkan pernya di 63,54 kali. Jadi ini tiba-tiba pernya mengalami kenaikan signifikan karena dari penurunan EPS. Terus dari segi book value-nya di 2258, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,58 kali. Dan ini bagus ya teman-teman, yang dimana PBV-nya masih di bawah 1, dan selama 3 tahun terakhir memang PBV-nya juga selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi DER-nya di 2,82 kali, dan ini tinggi sekali ya untuk dari segi DER-nya. Dan teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai dengan 2020 ini cukup konsisten yang mengalami kenaikan dari segi DER-nya. Terus untuk dari segi ROE-nya di 0,92%, dan dari segi ROA-nya di 0,24%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1320, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsiknya sekitar 1800. Jadi masih memiliki margin of safety sebesar 36%. Dan ini adalah kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena dimiliki oleh memiliki pemegang saham mayoritas, dan kedua sebenarnya kasus hukum tetapi masih bukan kasus hukum yang parah ya teman-teman. Untuk dari segi revenue saya berikan status oke karena walaupun mengalami penurunan, tetapi untuk net profitnya saya berikan status no karena sudah lebih dari 50% penurunannya. Untuk dari segi aset saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan status oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan status no karena jika liability-nya no saya berikan status sektor ini no. Untuk dari segi ROE saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk PTPP ini masih cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 6 dibanding 11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham PTPP ini? Tidak ya teman-teman, karena secara valuasi maupun secara fundamental terutama di DER-nya cukup tinggi, itu membuat saya tidak tertarik dengan saham PTPP ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah.
Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.